Selamat malam, salam Ibrahim. Saudaraku, apakah Anda sering merasa mimpi buruk? Apakah Anda sering merasa mimpi dikejar-kejar seseorang yang tidak Anda kenal? Apakah Anda ketika di kamar atau di mana tiba-tiba kayak ada yang mengawasi? Ataukah Anda, jantung Anda ini terasa kayak dagdikduk, nggak menentu ya? Anda merasa takut, Anda merasa cemas, dan Anda merasa tidak nyaman ya? Saudaraku, bisa jadi ada jin yang sedang menyukai Anda. Bisa jadi jin ini menginginkan tubuh Anda. Bisa jadi jin yang tidak diundang ini menginginkan Anda untuk dijadikan istri atau suaminya. Nah, oke, kali ini saya akan mengulas sedikit pengalaman ya. Ini sesuai dengan yang sudah dialami oleh teman saya. Saya tidak akan menyebutkan namanya di sini ya. Jadi ceritanya itu kayak gini ya. Ketika itu dia selalu menceritakan ya, kalau sering diteror, kalau malam itu kayak dindingnya itu kayak ada yang mukul dung 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 kayak gitu. Terus nanti kalau dia tidur kayak entah itu di sampingnya atau di kayak orang ngeliling gitu ya, itu sering kali. Terus ketika tidur pun itu sering mimpi yang nggak enak ya, entah itu dia dikejar seseorang atau dia ingin diajak yang gitu-gitu ya. Ini pokoknya nggak nyaman sekali ya. Ini kalau menolak bisa-bisa tubuhnya itu seringkali dilontarkannya, seringkali terpental, sehingga ini tidak nyaman sekali. Nah, ini adalah salah satu ciri bahwa dia memang diinginkan oleh satu bangsa halusnya. Ada sosok jin yang menyukai dirinya. Kenapa kok bisa gitu? Yaitu cirinya sudah jelas sekali ya. Dan ini adalah kejadian nyata. Saya tidak akan menceritakan siapa-siapa. Ini hanya sebuah contoh. Dan ini berlangsung selama bertahun-tahun. Ini berlangsung selama bertahun-tahun, menjadikan teror di dalam hidupnya, menjadi nggak nyaman, menjadi nggak karuan lah. Jadi wajahnya itu kayak orang yang ketempelan. Dan ini mungkin sudah berlarut ya. Nah, bagaimana ini kok bisa sampai seperti ini? Kok sebelumnya kok nggak ditangani? Nah, kita mungkin dulu bukannya nggak mau menangani ya, cuman mungkin dulu sudah sempat kesana kemari, cuman belum ketemu sama yang pas gitu ya, yang bisa menentukan. Nah, untungnya ya kemarin waktu ketemu saya itu beliau tak kasih saran ya, coba yang di dalam hati ini digerakkan, coba yang ada di dalam jiwa ini yang sejak lahir ini digerakkan, coba apa yang saudara belum pernah rasakan selama ini, coba digerakkan. Itu adalah salah satu kunci atau pembendung atau yang nantinya bisa mengusir yang ada di tubuh saudara. Jadi saya gitukan ya. Jadi saya kasih saran, terus coba digunakan itu. Alhamdulillah ada jalan ya. Alhamdulillah ada titik terang lah kayak gitu. Nah, asal mulanya itu dari mana? Nah, asal mulanya ya sebetulnya
si anak ini memiliki bakat spiritual sejak lahir ya. Cuman karena mungkin hidup atau tinggal di lingkungan yang tidak yang tinggal di lingkungan yang kurang begitu paham mungkin tentang spiritual, akhirnya si anak ini tak ada yang membimbing, dan lubang yang ada di anak ini mudah sekali dimasuki ya. Nah, ketika dimasuki energi negatif dan itu berlangsung dalam waktu yang lama, dan akhirnya bisa merusak mindset, merusak jiwanya ya, dan menjadi malah takut ya. Jadi sebetulnya anak ini memiliki spiritual yang bagus kalau ada yang membimbingnya. Nah, oke, kita kembali lagi ke asal usul sosok ini tadi ya. Nah, asal usulnya itu sebetulnya ada 3 asal usul yang bisa dijadikan acuan ya. Yang pertama yaitu asal usul dari jin liar ya. Yang mungkin si anak ini waktu bermain di kebun atau di mana, mungkin si kodam ini datang lalu suka dengan si anak ini ya. Entah karena apa, entah itu karena wujud fisik atau wujud batinnya, saya nggak tahu ya. Jelas si jin ini datang terus ingin ikut, awalnya itu ingin ikut ya, lama-lama kelamaan kok nyaman, terus akhirnya jadi suka, jadi ingin memiliki dan ingin memilikinya ya, gitu. Dan yang kedua, asal usulnya itu bisa juga berasal dari orang yang iri ya. Jadi orang yang iri ini mungkin dia meminta sama orang pintar untuk agar si anak ini tidak ada yang suka ya, agar si anak ini enggak payu nikah gitu ya. Jadi ya memang niatnya ya jahat ya, mungkin ingin merusak rumah tangganya atau gimana ya. Yang jelas yang kedua ini dari faktor sirik atau iri ya, kayak gitu bisa. Ini bisa dijalani sendiri atau minta bantuan sama orang lain ya. Itu yang pihak ketiganya kayak gitu. Dan ini saya tidak sujon atau apa, saya hanya membahas tentang asal usul mengapa jin suka dengan kita kayak gitu. Dan yang ketiga, ada kemungkinan si anak ini menginginkan kodam tertentu ya. Entah itu kodam yang diminta dari orang pintar, atau kodam yang berasal dari suatu barang, atau kodam yang mungkin berada di alam liar ya. Jadi si anak ini dengan terbuka, dia mengajak atau meminta agar si kodam ini ikut dengan dirinya. Jadinya lama kelamaan semakin nyaman, semakin terbiasa, dan akhirnya bisa malah menjadi malapetaka itu tadi ya. Nah, itu ada 3 asal usul mengapa jin suka dengan kita. Nah, di sini saya tidak membahas asal usul mengapa jin suka dengan si teman saya ini tadi ya. Saya hanya membahas tentang globalnya saja. Ini sebagai gambaran buat teman-teman ya, agar nanti di video ini tidak ada unsur kesalahpahaman kayak gitu. Nah, ketika ini terjadi begitu lama ya, terjadi bertahun-tahun, terjadi berlarut-larut, sampai kita kesana kemari, sampai kita meminta bantuan orang lain, kok belum ada jawaban, belum ada tanggapan. Nah, ini solusinya gimana? Nah, solusinya ada di video selanjutnya. Salam Nusantara. Rahayu, rahayu, rahayu.